Shalom, saudara dikasih Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya mau sharing di dalam Markus pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Judul perikopnya, Yesus tampil di Galilea. Ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus menyerukan, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Memang kalau kita melihat situasi dan keadaan hari-hari ini, sepertinya kerajaan Allah sudah dekat dan waktunya sudah genap. Banyak nubuatan-nubuatan di dalam firman Tuhan yang sudah digenapi. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan supaya ketika kerajaan Allah itu sampai di dalam kehidupan kita dan waktu kita genap, kita sudah siap. Nah, Tuhan Yesus menyerukan dua hal. Dia katakan di ayat 15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ada dua hal yang Yesus serukan buat kita supaya kita siap untuk menyambut kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah supaya kita bertobat. Kenapa kita harus bertobat? Saudara, karena iblis selalu mengintai kita. Dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari celah, mencari kelemahan demi kelemahan kita. Lewat apa? Yang lewat segala hal. Lewat pikiran kita, lewat mata, lewat telinga, lewat mulut, lewat perasaan kita. Iblis selalu berjalan berkeliling. Dia mengintai. Di satu saat ada kelemahan kita yang terbuka, dia masuk di sana. Dia tanamkan dosa di sana. Supaya apa? Kita berbuat dosa tanpa kita sadari. Seperti apa? Dosa di dalam pikiran kita. Apa yang kita lihat, kita pikirkan. Salah satu contohnya tentang percabulan. Kita memikirkan tentang percabulan. Kita nggak nyadar bahwa pikiran kita telah berbuat dosa. Dan iblis senang akan hal itu. Supaya apa? Supaya kita tinggal di dalam dosa tanpa kita sadari. Oleh karena itu kita harus tinggal di dalam pertobatan setiap hari. Pertobatan bukan hanya untuk orang-orang berdosa. Pertobatan bukan hanya untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi pertobatan juga adalah untuk kita semua anak-anak Tuhan. Karena apa? Baik disadari maupun disadari. Baik diakui maupun tidak diakui. Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti melakukan dosa, entah dosa perkataan kita melalui kebohongan, melalui dusta, entah dosa di pikiran kita, memikirkan perkara-perkara yang jahat, memikirkan perkara-perkara yang cabul. Disadari atau tidak disadari, saudara, dosa mengintai kita. Untuk itu sudah kewajiban kita dan tugas kita untuk tinggal di dalam pertobatan dan hidup di dalam pertobatan. Supaya apa? Ketika kerajaan Allah tiba di dalam kehidupan kita dan waktu Tuhan genap di dalam kehidupan kita, kita sudah siap. Kita sudah siap. Nah, saudara, apa itu pertobatan dan bagaimana kita melakukannya? Sederhana saja, saudara, cuma 3 hal. Ketika kita ditegur, ketika kita dinasehati, baik oleh teman, baik oleh saudara, baik melalui firman Tuhan, 3 hal yang kita harus akui adalah akui dosa kita, minta ampun, tinggalkan dosa itu. 3 hal yang harus kita lakukan dalam pertobatan: akui dosa kita, minta ampun, tinggalkan dosa itu. Amin. Akui dosa, minta ampun, tinggalkan dosa itu. Sehingga apa? Kita mau untuk hidup dan bisa tinggal di dalam pertobatan setiap hari. Sampai kapan? Sampai waktunya Tuhan tiba di dalam kehidupan kita. Nah, apa ciri kita tinggal di dalam pertobatan? Ciri orang yang tinggal di dalam pertobatan adalah dia menghasilkan buah pertobatan itu. Nah, orang
Yang menghasilkan buah pertobatan bukan dia sendiri yang menikmatinya, tetapi orang-orang yang ada di sekitar dia yang menikmati buah pertobatan itu. Amin. Orang-orang pasti akan menyaksikan, oh si A sekarang sudah lebih sabar. Oh si A sekarang sudah tidak pemarah lagi. Oh si A sekarang sudah tidak tinggal di dalam dosa lagi. Ada buah pertobatan ketika seseorang tinggal di dalam pertobatan. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan supaya ketika kerajaan Allah tiba di dalam kehidupan kita dan waktu Tuhan genap di dalam kehidupan kita, percayalah kepada Injil. Injil itu adalah firman Allah. Ayatnya ada di dalam Yohanes 1 pas ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini begitu banyak penyesatan terjadi, begitu banyak kepercayaan yang membuat kita tersesat, yang membuat kita salah mengerti. Oleh karena itu, seruan Tuhan Yesus yang kedua adalah percayalah kepada Injil. Apapun yang terjadi di bumi ini, saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, fokus kita, arahan kita, dasar kita adalah Injil, yaitu firman Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kitab Injil yang kita baca, itulah yang kita baca. Ketika di sekitar kita ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Injil, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita percaya. Amin. Waktu kita percaya kepada Injil, kita percaya kepada firman Tuhan, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Karena apa? Injil itu adalah Allah sendiri, firman itu adalah Yesus sendiri. Sehingga ketika kita percaya kepada Injil, tinggal di dalam Injil dan melakukan Injil itu, maka kita akan siap. Kapanpun waktunya Tuhan tiba di dalam kehidupan kita, kita sudah siap. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, apa yang membuat kita siap menerima penggenapan waktunya Tuhan dan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita? Pertobatan dan firman Tuhan adalah kuncinya. Tuhan Yesus memberkati.